Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, materi kita kali ini adalah masih seputar tentang subbab dari ilmu ma'ani, yaitu al-ijaz. Kemarin kita sudah selesai membahas al-musawah. Nah, sekarang kita beranjak ke al-ijaz. Apa itu al-ijaz? Nah, dibuka bukunya ya, Durusul Balaghah di halaman 69. Ya, masih di halaman 69. Wal ijazu wa huwa ta'diyatul makna bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafaiha bil ghardi nahwa innamal a'malu binniyat. Jadi ijaz adalah mengungkapkan kehendak atau kehendaknya mutakalim dengan menggunakan ibarah atau ungkapan yang lebih ringkas daripada kehendak atau ucapan yang akan disampaikan, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya innamal a'malu binniyat. Nah, jadi yang dimaksud innamal a'malu binniyat itu adalah innamal a'malu asyar'iyyah binniyat. Nah, jadi ada al-kalimah al-mahdhufah di situ, yaitu kalimat asyar'iyyah. Nah, jadi al-a'mal asyar'iyyah itu ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya itu harus dilakukan dengan berniat terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kalau al-a'mal asyar'iyyahnya nggak disebutkan, mungkin sebagian orang yang derajatnya itu belum mencapai derajat al-balaghah, yang masih berada di tingkat al-fahahah, mungkin nanti mereka ngertiinnya bisa amal itu karena itu kan bentuknya jamak, jadi semua amal, semua perbuatan juga harus niat terlebih dahulu. Nah, kalau di kitab Durusul Balaghah itu kan contoh yang innamal a'malu binniyat itu kan nggak ada ya. Adanya itu contoh kifa nabki min dzikra habibin wa manzilin. Nah, ibarah ini atau ungkapan ini cocok nih untuk nasehatin teman kalian yang belum bisa move on ya. Karena artinya begini, kifa itu artinya berhentilah, nabki itu menangis, dia itu fi'il mudhari dari baka yabki ya. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzilin. Cukuplah kami menangis karena mengingat kekasih kami dan manzil. Manzil itu artinya kan tempat yang disinggahi gitu ya, tempat singgah. Jadi maksudnya tempat yang sering dikunjungi kekasih kami. Nah, di situ kan ada lafadz, harusnya itu kan min dzikra habibin wa manzili habibin, dan tempat yang dikunjungi kekasih kami. Jadi kata habibin yang kedua itu nggak diulang. Itu contoh dari ijaz. Dari ibarah tersebut ada kalimat atau kata yang harus kalian garis bawahi. Itu ada kata dzikra. Dzikra itu artinya memori atau kenangan gitu. Album memori, memori album, apa sih bahasanya itu? Ya, itulah pokoknya isinya foto-foto itu, bahasa Arabnya dzikroyat. Tapi kalau az-zikru itu artinya menyebut. Zikir ya, zikir itu artinya menyebut nama Allah gitu kan. Zikrullah menyebut nama Allah gitu. Jadi beda ya antara az-zikru dengan az-zikra. Kalau yang artinya kenangan itu ada alif maksurahnya, itu yang berbentuk ya itu. Baik, untuk slide selanjutnya, fa idza lam tafi bil ghardi summiya ikhlalan. Nah, kalau ibarah itu belum sampai kepada mukhatab, kepada orang yang tertuju, nggak nyampe tujuan gitu, nanti ibarah itu dinamakan ikhlal. Ikhlal itu artinya cacat ya. Jadi kalau di syarah kitab Durusul Balaghah ini dinamakan ayyan wa taksiron. Jadi iyan itu kan
Ayyan itu kan sinonim dari al-fahaha. Jadi ibarah ini tuh ibarah yang sangat rodi, yang sangat rendah gitu ya. Dia pengen mengungkapkan ijaz, tapi ungkapan dia itu nggak nyampe kepada orang yang diajak bicara, kepada mukhotobnya gitu. Kaqaulihi wal aisyu khairun fi zilalin nuki ay wal aisyu fi zilalin nuki khairun mimman asyakadda. Nah, coba sekarang kita lihat dulu arti dari syair ini. Kenapa syair ini tuh contoh dari ucapan ijaz yang tidak dapat dipahami ya. Nah, artinya wal aish, al aish itu kan artinya kehidupan. Wal aish, jadi khairunnya itu aslinya di belakang ya. Wal aisyu fi zilalin nuki, hidup dalam kebodohan. Anuk itu sinonim dari al-hamaq. Al-hamaq itu lawan dari al-hadaq. Al-hadaq itu kan artinya cerdas. Al-hamaq berarti itu sangat bodoh ya. Al-hamaq itu bodoh. Hidup dalam kebodohan itu lebih baik kan, khairun mimman asya kadda, lebih baik dari hidup. Nah, kadda itu artinya Kadda itu artinya makdudan mat'uban, hidup susah gitu ya. Mat'ub dari kata ta'ab itu kan lelah. Jadi maksud kadda itu hidup yang susah. Nah, jadi maksudnya kok rancu sekali ya kan. Hidup dalam kebodohan lebih baik daripada hidup susah gitu. Nah, kan susah kan dipahami. Karena dua-duanya itu sama-sama sesuatu yang negatif gitu ya, hidup dalam kebodohan dan hidup susah gitu. Nah, ternyata yang dikehendaki penyair itu adalah annal aisha ar-rogda, hidup enak, fi zilalil hamki, tapi bodoh, khairun minal aishi asyaqi fi zilalil akli, lebih baik daripada hidup susah tapi sebenarnya pintar gitu. Itu sebenarnya yang dikehendaki oleh penyair. Nah, itu adalah contoh syair yang menggunakan ijaz tapi ikhlal, tapi ada cacat sehingga tidak dipahami oleh mukhotobnya atau lawan bicaranya. Oke, selanjutnya aqsamul ijaz, pembagian ijaz. Al-ijazu imma an yakuna bitadammunil al-ibara al-qasirah ma'ani kathiratun wa huwa markazun inayatil bulagha wa bihi tatafawatu aqdaruhum wa yusamma ijaza qisarin. Yang pertama itu ada namanya ijaz qisar ya. Ijaz qisar itu yang dihasilkan dengan ibarat atau lafadz yang ringkas, namanya aja qisar ya, pendek gitu. Akan tetapi mengandung makna yang banyak. Nah, ijaz qisar ini sampai dinamakan atau disebut markazu inayatil bulagha. Jadi pusat perhatian para ahli balagha itu ada di ijaz qisar gitu. Nahwa qaulihi ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Nah, jadi maksud dari di dalam kisos itu ada kehidupan, itu apa gitu ya. Nah, jadi ayat ini tuh termasuk ayat yang sangat baligh dalam masalah ijaz. Kenapa? Karena lafaznya sangat ringkas ya, sangat ringkas tetapi mengandung makna yang banyak gitu. Nah, karena kalau manusia itu membunuh sesamanya, maka dia juga nanti akan terbunuh, sehingga tidak akan ada orang yang sewenang-wenang dalam membunuh orang. Nah, kalau udah tidak ada pembunuhan, maka akan lestarilah kehidupan manusia. Itu maksud dari kata hayatun di ayat tersebut. Nah, selanjutnya yang pembagian ijaz yang kedua adalah wa imma an yakuna bihadfi kalimatin aw jumlatin aw aktsara ma qarinatin tu'ayyanu al-mahdhuf wa yusamma ijazah hadfin. Ijaz yang kedua adalah ijaz hadaf ya. Nah, ada hadf kalimatin atau hadfu jumlatin, kalimat.
Nah, untuk hadaf kalimat contohnya fakultu yaminallahi abrahu qa'idan walau qata'u ra'si ladaiki wa awsali. Jadi ada pembuangan sebelum lafadz abrohu itu aslinya la abrohu, tapi hadfu harfi lam, huruf lamnya itu dibuang gitu. Oke, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua wa hadful jumlati. Contohnya wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablik. Nah, itu jadi takdirnya itu wa yukadzibuka fata'as wasbir faqad kudzibat rusulum min qablika, yang artinya dan jika mereka mendustakan engkau, mendustakan Rasul gitu ya, setelah engkau memberi peringatan, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau telah didustakan pula gitu. Kemudian wahadful aktsari nahwa qauli ta'ala fa arsiluni yusufu ayyuhas siddiqu. Tuh yang takdirnya ay arsiluni ila yusufa li asta'birahur ru'ya fa fa'alu fa atahu wa qala lahu ya Yusuf gitu. Itu takdir dari hadful aktsar, jadi lebih dari satu jumlah, lebih dari satu kalimat gitu. Baik, mungkin sampai sini dulu materi yang disampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Nasta'fi minkum wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.